Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hampir di depan mata, tepatnya bulan September, laga bak hidup dan mati buat tim nasional sepak bola Indonesia itu akan dihelat. Di bulan Juli ini rasanya PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia, seperti tak membocorkan perihal penambahan pemain naturalisasi baru. Apakah PSSI sedang diam-diam menjalankan silent operation? Termasuk pula Martin Paes? Sebenarnya, Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, sedang membutuhkan beberapa amunisi baru untuk persiapan putaran ketiga, termasuk contohnya seperti pemain naturalisasi baru. Terlebih sudah banyak nama yang sering dikaitkan dengan radar Timnas Indonesia terkait penambahan pemain naturalisasi baru, sebut saja Kevin Dix, Ulla Romeni, Mauro Zijostra, dan Martin Paes. Pengecualian untuk Martin Paes, karena kiper asal Belanda satu ini, walaupun sudah resmi menjadi WNI pada bulan Maret lalu, akan tetapi dirinya malah tak bisa membela skuad Garuda sampai sekarang. Seolah kesulitan, karena Martin Paes terganjal masalah statuta FIFA pasal 9, yang menyatakan bahwa pemain yang berusia 21 tahun boleh pindah federasi, dengan catatan sudah pernah membela salah satu timnas umur. Martin Paes sebenarnya sudah pernah membela Belanda U21, tepatnya pada tahun 2020, namun saat dirinya membela kelompok umur 21, usia Martin Paes sendiri saat itu sudah beranjak ke 22 tahun. Atas keterlambatannya untuk mengurus perpindahan dari federasi, setelah dirinya sudah melaksanakan tugas untuk membela kelompok umur inilah yang jadi buntut masalah Paes, jadi perpindahan yang telat ini, dianggap melanggar salah satu aturan FIFA, seperti yang sudah disebut di atas. Terlebih lagi yang membuat Martin Paes semakin terbelit akan masalah yang belum kunjung selesai, adalah dengan jadwal sidang CAS yang sudah rilis untuk periode Juli hingga Oktober, tak memuat nama Martin Paes sama sekali. Memang benar bahwa PSSI membawa masalah Paes ke Court of Arbitration for Sport atau CAS sebagai lembaga khusus yang bisa menangani hal seperti masalah Paes, namun hingga kini tak ada informasi lanjutan dari PSSI. Terakhir, PSSI hanya memberitahukan bahwa di CAS sebenarnya masih ada peluang untuk Martin Paes, walaupun namanya tak ada di jadwal sidang. Apalagi mengingat jadwal sidang sampai Oktober, tapi putaran ketiga dimulai September, lalu Paes bagaimana? Desas-desusnya mungkin Paes akan absen, akan tetapi bisa saja Martin Paes main pada putaran ketiga, mengingat PSSI memang sedang bekerja keras mengusahakan masalah Paes di CAS, walaupun tak ada informasi pasti, layaknya silent operation. Kemungkinan PSSI melakukan silent operation atas Martin Paes bisa saja terjadi, sebabnya adalah untuk membuat kejutan bagi para fans Timnas Indonesia, bisa jadi kejutan ini akan terbongkar, saat mendekati putaran ketiga. Selayaknya kejutan, pasti akan ditampilkan pada waktu yang akan mepet, bak injury time yang mendebarkan. Mungkin saja, PSSI tahu cara membuat publik tanah air terkejut sekaligus senang atas suatu informasi. Bulan Agustus bisa jadi bulan yang penting buat publik tanah air, karena mungkin saja ada informasi terbaru dari PSSI terkait bocoran pemain baru naturalisasi, untuk putaran ketiga nanti, jadi patut dinantikan. Terlebih lagi, informasi mengenai Kevin Dix, Ulla Romeni, Mauro Zijostra, dan Martin Paes. Sampai saat ini PSSI belum kunjung membeberkan informasi resmi yang paling terbaru. Patut dinantikan, kiprah PSSI terutama dalam membuat kejutan seperti silent operation atas informasi dari para pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia, terutama terkait status pemain-pemainnya. PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela Timnas Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain. Nama pemain FC Utrecht, Ulla Romeni pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum Timnas Indonesia bertanding pada September 2024 mendatang. Apakah Ulla Romeni jadi diambil untuk diproses naturalisasi, atau masih belum? Karena saat ini sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi yang menurut saya ini silent operation, kata Bung Ropan.
Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Shin Tae-yong ini. Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut. Saya sudah coba untuk masuk sana-sini untuk bisa membongkar, tapi memang ini seperti dikunci, kata Bung Ropan. Dari hasil komunikasinya dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di Timnas Indonesia. Karena kita tahu ya, kita berada di grup yang keras lah. Semua grup sih keras tapi kita berada di grup yang dimana ada Jepang tentunya ada Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina, kata Bung Ropan. Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan Timnas Indonesia adalah pemain nomor 9. Menurutnya, saat ini pemain andalan Shin Tae-yong di lini serang, Rafael Struijk bukanlah pemain nomor 9 murni. Dia seorang pemain yang melebar ke flank atau ke sayap, cuma akan dipaksakan oleh ST untuk bermain di sana, kata Bung Ropan. Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan ST ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi. Memang dia perlu untuk bomber yang kuat untuk membuka ruang, punya kecepatan, timing yang bagus, bisa berduel dengan oke. Dan ini ada saya pikir satu-satunya mungkin Ula Romeni, kata Bung Ropan. Setelah resmi memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia, Shin Tae-yong ternyata masih berada di kampung halamannya di Korea Selatan. PSSI pun meminta agar pelatih berusia 53 tahun tersebut segera kembali ke tanah air secepatnya guna memaksimalkan persiapan skuad Garuda. Seperti diketahui, Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan untuk beristirahat ketika agenda Timnas Indonesia tengah libur. Meski demikian, PSSI berharap sang pelatih segera kembali mengingat waktu persiapan yang semakin singkat. Shin Tae-yong sendiri dikabarkan akan kembali ke Indonesia pada 21 Juli mendatang. Namun, PSSI berharap agar dia bisa kembali lebih cepat agar persiapan Timnas Indonesia bisa berjalan dengan maksimal. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini diharapkan segera kembali ke Indonesia agar dapat memantau langsung para pemain yang akan bermain di turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Turnamen tersebut direncanakan akan diikuti oleh 8 tim dari Liga 1 musim ini dan akan menjadi ajang penting untuk melihat performa para pemain. Turnamen pramusim Piala Presiden 2024 ini sangat krusial karena putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada September mendatang. Dengan waktu persiapan yang singkat, kehadiran Shin Tae-yong di Indonesia sangat diharapkan agar dia bisa melihat langsung aksi para pemain dan menentukan siapa saja yang layak dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi tersebut. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menyampaikan harapannya agar Shin Tae-yong segera kembali ke Indonesia. Iya, kita minta secepatnya kembali ke Indonesia untuk persiapan 5 dan 10 September, ujarnya kepada awak media pada Jumat, 5 Juli 2024. Yunus berharap Shin Tae-yong bisa memantau langsung pemain-pemain yang tampil di Piala Presiden 2024. Semoga pada saat Piala Presiden, mudah-mudahan sudah ada, tambahnya. Menurut Yunus Nusi, kehadiran Shin Tae-yong sangat penting untuk memantau kondisi dan kebugaran para pemain setelah libur panjang.